Pernah nggak sih kalian rekam video di ruangan kosong, yang benar-benar kosong melompong, tapi pas videonya di-play ulang, ada bayangan ketiga, padahal kalian di situ cuma berdua? Coba bayangin sebentar, dinginnya malam, sepi, nggak ada suara apa-apa selain napas kalian sendiri. Dan tiba-tiba kalian sadar, di tempat itu kalian nggak sendirian. Inilah awal mula mimpi buruk yang dialami Raka. Raka itu bukan tipe cowok penakut. Sama sekali bukan. Di tongkrongan, dia selalu jadi orang pertama yang ketawa kalau ada yang cerita soal mistis. Buat dia, yang namanya hantu, pocong, kuntilanak, itu cuman ilusi optik atau mitos lokal buat nakut-nakutin anak kecil yang nggak mau tidur. Raka adalah orang yang percaya pada logika, pada apa yang bisa dilihat mata dan ditangkap lensa kamera. Tapi malam itu, di bawah langit Bandung yang gelap tanpa bintang, Raka terpaksa menelan gengsinya bulat-bulat. Keluarganya lagi hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ayahnya ditipu habis-habisan oleh rekan bisnis terpercaya, meninggalkan utang ratusan juta yang jatuh tempo bulan depan. Rumah satu-satunya warisan kakeknya terancam disita bank. Tiap malam, Raka sering mendengar ibunya menangis diam-diam di dapur, berpura-pura batuk agar tangisannya tak terdengar. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Raka merasa dadanya sesak. Rasanya seperti dicekik pelan-pelan oleh keadaan. Dia butuh uang, cepat. Dan apa cara paling gampang mendapat uang cepat zaman sekarang? Viral di internet. Raka memutuskan untuk membuat konten uji nyali yang ekstrim. Dia butuh video yang bisa meledak, yang ditonton jutaan orang di YouTube. Raka kemudian menyeret sahabatnya, Dimas, untuk ikut. Dimas ini kebalikannya Raka 180 derajat. Anaknya penakut parah, dengar suara ranting jatuh di genteng saja bisa jantungan. Tapi karena Dimas punya alat gear kamera DSLR mumpuni dan rasa setia kawan yang tinggi, dia terpaksa ikut jadi kameramen dadakan. Target mereka malam itu, sebuah villa tua peninggalan zaman Belanda di daerah atas Bandung. Kalian pasti tahu kan, gimana vibe daerah atas Bandung kalau udah tengah malam? Jalannya menanjak curam, berkelok-kelok, sepi banget, dan diapit oleh pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi seperti raksasa diam. Kabutnya mulai turun tebal memutih begitu jam tangan menunjukkan pukul 11 malam. Anginnya nggak cuma dingin, tapi menusuk tulang. Kayak ada es yang sengaja ditempelkan ke tengkuk leher kalian. Villa itu posisinya terpencil. Harus masuk jalan tanah agak ke dalam dari jalan aspal utama. Bangunannya besar, kusam, dengan cat dinding yang sudah mengelupas parah membentuk pola-pola aneh. Rumput ilalang setinggi dada orang dewasa menutupi hampir seluruh pekarangan depan. Gelap gulita. Nggak ada lampu penerangan sama sekali. Sebelum benar-benar naik ke area villa, mereka sempat diberhentikan di sebuah pos jaga reyot di bawah bukit. Penjaganya, Pak Somad. Bapaknya sudah tua banget, kulitnya keriput, memakai sarung kotak-kotak pudar, sedang duduk sambil mengisap rokok klobot. Baunya khas, menyan dan cengkeh. Pak Somad menatap Raka dan Dimas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya dingin, kosong. Nggak ada senyum basa-basi sama sekali. Mau ke atas, Tanyanya dengan suara serak. Nyaris seperti suara orang berbisik, tapi terdengar jelas. What's up guys? Iya Pak, mau bikin video dokumenter sebentar buat tugas kampus? Jawab Raka, berbohong, mencoba kelihatan santai walau udara dingin mulai membuat giginya gemertak. Pak Somad menghela napas panjang. Asap tebal dari rokoknya mengepul di udara malam yang beku, berbaur dengan kabut. Mas, silakan kalau memang mau masuk. Bapak nggak punya hak ngelarang orang yang mau nyari celaka. Pak Somad menjeda kalimatnya.
Matanya tiba-tiba menatap tajam ke arah Dimas yang sudah memeluk dadanya sendiri karena gemetar. Tapi, ingat satu hal, suasana mendadak hening. Angin seolah berhenti bertiup. Suara jangkrik yang dari tadi ramai mendadak senyap. Kalau di dalam kalian lihat ada cermin besar ditutup kain merah, jangan pernah dibuka kainnya. Ingat, jangan pernah disentuh. Biarin aja. Raka hanya tersenyum tipis. Siap, Pak. Aman. Di kepalanya, otak konten kreator Raka malah berputar cepat. Wah, cermin ditutup kain merah. Ini bahan bagus banget buat clickbait thumbnail nih. Batinnya kegirangan. Dia sama sekali tidak menganggap serius peringatan orang tua itu. Pukul 11.45 malam. Mereka sampai di teras villa. Sepatu kets mereka menginjak lantai kayu teras yang sudah lapuk dan rapuh. Krit. Krit. Suaranya memecah kesunyian. Raka menyalakan senter tactical besar. Dimas di belakangnya mulai mengangkat kamera ke depan wajahnya. Menyalakan mode night vision. Layar LCD kamera kini menampilkan visual hijau keabu-abuan, membuat suasana villa di dalam layar terlihat jauh lebih suram dan mati. Ready, Dim? Bisik Raka, memecah keheningan. Ready, Kak. Buruan deh kelarin. Sumpah, gue nggak enak perasaan, balas Dimas, suaranya bergetar hebat. Matanya terus melirik ke kanan-kiri. Raka meletakkan tangannya di gagang pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal yang penuh ukiran debu. Dia mendorongnya kuat-kuat. Ngik! Pintunya terbuka pelan, mengeluarkan suara decitan panjang dan melengking yang bikin ngilu telinga. Seketika itu juga, udara dari dalam rumah berhembus keluar. Bau apek, bau debu tua, dan anehnya, ada campuran bau wangi yang sangat manis. Seperti bau bunga melati segar. Langsung menusuk rongga hidung mereka. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu yang luas dan kosong melompong. Langit-langitnya tinggi. Di ujung ruangan hanya ada sebuah tangga kayu besar yang melingkar menuju lantai 2. Gelap pekat. Dimas mengarahkan lensanya ke sekeliling ruangan, mencoba menangkap footage pembuka. Tiba-tiba, bip! Kamera DSLR di tangan Dimas berbunyi pelan. Sebuah kotak hijau kecil muncul di layar LCD. Fitur face detection, deteksi wajah, di kameranya menyala otomatis. Jantung Dimas seakan berhenti berdetak. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung menetes dari pelipisnya. Kotak hijau di layar itu tidak menangkap wajah Raka yang sedang berdiri di depannya. Kotak penanda wajah itu justru mengunci fokus pada sebuah sudut gelap gulita di bawah tangga kayu. Kosong. Mata telanjang Dimas tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan gelap pekat. Tapi anehnya, di layar LCD, kotak hijau itu terus bergerak pelan ke kiri, ke kanan, melacak pergerakan sebuah wajah yang tidak kasat mata. Seolah-olah sesuatu yang berjongkok di sudut gelap itu kini sedang mengangkat kepalanya dan balas menatap mereka. Dim, lu kenapa? Muka lu pucat banget. Oh, sumpah. Raka menyorotkan senter tacticalnya ke wajah Dimas. Sahabatnya itu terlihat seperti baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Keringat dinginnya bercucuran. Dimas menelan ludah susah payah. Tangannya yang gemetar menunjuk ke arah layar LCD kamera. Kotak, fokusnya ngelok di bawah tangga, Kak. Ada yang jongkok di sana. Raka mengerutkan dahi. Dia melangkah maju dan merebut kamera itu sebentar. Benar saja, kotak hijau penanda face detection itu berkedip-kedip di kegelapan bawah tangga. Bergerak pelan, ke kiri, lalu ke kanan. Seolah wajah itu sedang mengamati mereka. Tapi dasar Raka, otaknya yang selalu logis, langsung mencari pembenaran. Elah, sensor kamera lu error ini mah, Dim. Kurang cahaya makanya softwarenya ngaco nyari titik kontras.
ucap Raka enteng. Dia mengembalikan kamera itu ke tangan Dimas. Udah, nyalain rekornya. Kita mulai opening. Dimas cuman bisa diam. Bibirnya bergetar, tapi dia memaksakan diri menekan tombol rekor. Lampu merah kecil di kamera menyala. Raka berdeham, mengubah ekspresi wajahnya 180 derajat jadi lebih dramatis. Khas YouTuber misteri. Yo, what's up guys? Nah guys, Balik lagi di channel gue Raka. Malam ini demi request kalian yang haus horor, gue lagi ada di salah satu villa paling angker dan terbengkalai di atas Bandung. Sambil Raka berbicara ke arah lensa, suasana di dalam villa itu perlahan berubah. Hawanya terasa makin berat. Kalian tahu kan rasanya kalau masuk ke ruangan tertutup yang udah puluhan tahun gak ditinggali? Udaranya padat, bikin sesak napas. Dan baunya itu loh, bukan cuma bau kayu lapuk dan debu tebal. Di sela-sela udara dingin itu mulai tercium bau wangi yang sangat tajam. Wangi bunga melati. Semerbak banget, kayak ada orang yang baru saja menaburkan sekeranjang bunga melati segar tepat di sebelah mereka. Padahal di luar tadi isinya cuma hamparan ilalang kering. Krit! Brak! Suara bantingan pelan terdengar dari arah ruang tengah. Dimas terlonjak kaget dan nyaris menjatuhkan kameranya. Raka langsung mengarahkan senter ke sumber suara. Kosong. Tenang guys, itu paling cuma suara jendela kayu yang ketiup angin. Bangunan zaman Belanda kan ventilasinya gede-gede, wajar kalau ada draft angin yang bikin pintu berderit, kata Raka ke arah lensa. Sok tenang, sok ilmiah. Padahal, kalau boleh jujur, di dalam dadanya Raka merasa ada yang mengganjal. Sebuah perasaan aneh mulai merayapi tengkuknya, tapi dia cepat-cepat menepisnya. Di dalam kepalanya ada perang batin yang singkat. Maafin Raka ya bu, batinnya perih. Dia sadar betul, saat ini dia cuma sedang berakting. Membodohi subscribersnya demi AdSense dan sponsorship. Tapi bayangan wajah ibunya yang pucat pasi saat dihardik debt collector kemarin pagi membuat hati Raka kembali mengeras. Utang keluarganya terlalu besar. Dia nggak punya kemewahan buat jadi penakut sekarang. Video ini harus epic, harus viral. Peduli setan dengan wangi melati atau kamera yang error. kita tadi lurus. Panggilan Dimas memecah lamunan Raka. Suara Dimas parau banget. Tangannya kini memegang headphone monitor yang tersambung ke kamera. Apalagi sih Dim? Jangan di-cut dulu. Lagi bagus nih flow-nya. Bisik Raka agak kesal. Lu napasnya deket mic banget ya. Raka mengerutkan kening. Gila lu. Jarak gue ke mic shotgun di atas kamera lu kan ada selangkah lebih. Nggak mungkin kedengeran suara napas gue. Wajah Dimas makin pias. Perlahan, dia melepas headphone tebal itu dari telinganya dan menggantungkannya di leher. Hening. Ruang tamu itu benar-benar sunyi senyap. Tidak ada suara apapun selain detak jam tangan Raka. Tapi, begitu Dimas menempelkan lagi satu sisi headphone itu ke telinganya, ada suara napas, berat, serak, basah. Suaranya masuk melalui mikrofon tertangkap sangat jelas di telinga Dimas. Terdengar seperti seseorang yang tenggorokannya penuh cairan dan dia sedang bernapas perlahan tepat di depan mikrofon kamera. Ada yang napas kah? Di audio, Dimas merintih pelan. Kakinya udah lemas. Raka mendecak sebal. Dia melangkah maju. Merebut headphone itu dan menempelkannya ke telinganya sendiri. Memang ada suara statik dan kresek-kresek aneh. Tapi ego Raka terlalu besar untuk mengakui ada yang janggal. Ini cuma noise interference dari kabel lu yang murahan, Dim. Sinyal radio nyasar paling. Udah, abaikan aja. Kita naik ke lantai 2 sekarang. Ayo, paksa Raka sambil menarik lengan jaket Dimas. Dengan langkah berat dan napas tertahan, mereka berdua menaiki tangga kayu yang melingkar itu. Tiap pijakan mengeluarkan erangan panjang. Kring. Krit.
Seakan-akan kayu itu memprotes kehadiran mereka. Lantai 2 terasa jauh lebih dingin. Udara beku seolah menusuk menembus jaket tebal yang mereka pakai. Lorongnya sempit dan memanjang. Di ujung lorong, ada satu pintu kayu besar yang setengah terbuka. Itu kamar tidur utama. Raka mendorong pintu itu. Ngiik, senter menyapu seisi ruangan. Ada kasur kuno yang sangat besar dengan tiang kelambu yang kainnya sudah robek menjuntai. Sebuah lemari jati besar di sudut. Dan di tengah-tengah ruangan itu, langkah Raka mendadak terhenti. Jantungnya berdegup kencang, tiba-tiba teringat ucapan serak Pak Somad di pos jaga bawah tadi. Sebuah meja rias tua terbuat dari kayu jati gelap. Di atasnya berdiri sebuah cermin oval yang ukurannya sangat besar. Dan cermin itu ditutup rapat oleh selembar kain beludru berwarna merah darah. Kainnya sudah kusam, berdebu, dan berjamur di bagian bawahnya. Warnanya yang merah mencolok terlihat sangat salah dan mengerikan di tengah ruangan yang serba pucat dan mati ini. Suasana mendadak vakum. Angin dingin yang tadi terasa tiba-tiba hilang. Suara jangkrik dari luar lenyap tanpa sisa. Ruangan itu benar-benar kedap suara. Sunyi yang memekakkan telinga. Dimas menahan napasnya. Kameranya bergetar hebat di tangannya yang dingin. Lalu, di tengah keheningan yang mencekik dada itu, kain merah yang menutupi cermin itu perlahan-lahan bergerak. Ujung bawah, kainnya terangkat pelan, berkibar halus. Seolah-olah ada embusan angin kecil yang meniupnya. Tapi masalahnya, Raka baru saja menyorotkan senternya ke sekeliling. Semua jendela di kamar itu tertutup rapat, bahkan dipaku dengan papan kayu, silang dari dalam. Nggak ada celah udara. Kain merah itu bergerak lagi. Kali ini terangkat lebih tinggi. Bukan tertiup angin dari luar, melainkan seolah-olah ada napas berat yang meniup kain itu dari dalam cermin. Kak, sumpah Kak. Kita turun aja yuk. Udah. Cut aja videonya. Suara Dimas nyaris terdengar seperti rengekan anak kecil. Tangannya yang bebas memegang erat ujung jaket Raka, menariknya pelan ke belakang. Raka diam mematung. Matanya terpaku pada ujung kain merah beludru yang baru saja bergerak sendiri itu. Gila. Ini konten, pikir Raka. Otak kreatornya berteriak kegirangan. Lu ingat kan kata Pak Somad tadi? Jangan dibuka, Kak. Jangan disentuh. Ini bukan settingan, Kak. Tempat ini beneran nggak beres. Dimas setengah berbisik. Panik. Dia celingukan, takut suaranya didengar oleh sesuatu yang mungkin bersembunyi di sudut gelap kamar raksasa itu. Raka menelan ludah. Hatinya sebenarnya juga mulai bergemuruh hebat. Ada insting purba di dalam dirinya yang menyuruhnya lari keluar dari ruangan berbau melati busuk itu secepat mungkin. Gimana kalau bapak tadi beneran? Gimana kalau ada yang nungguin di balik kain itu? Batin Raka berkecamuk, mendadak ragu. Tapi kemudian, sebuah memori pahit melintas tanpa ampun di kepalanya. Surat tagihan warna merah dari bank yang diletakkan di atas meja makan. Wajah ayahnya yang menua drastis dalam sebulan terakhir, diam dengan tatapan kosong. Dan tangisan ibunya di sepertiga malam. Enggak, gue nggak boleh mundur. Raka mengepalkan tangannya kuat-kuat. Keluarga gue butuh makan. Utang ratusan juta itu nggak bakal lunas cuma pakai rasa takut. Kalau gue lari sekarang, besok gue mau makan apa? Rasa putus asa mengubah ketakutannya menjadi nekat. Dim, lu mundur selangkah. Standby kameranya. Fokusin shotnya ke gue sama ke cermin itu. Perintah Raka dengan nada dingin dan berat. Mengabaikan peringatan sahabatnya. Lu gila ya? Jangan anjing. Nyawa kita taruhannya. Aka. Dimas mulai mengumpat. Matanya sudah berkaca-kaca saking takutnya. Raka melangkah maju. Krit, kret. Lantai kayu tua di bawah sepatunya berderit keras, seakan menjerit memperingatkan. Dia berhenti tepat di depan meja rias.
Udara di titik itu luar biasa dingin. Sangat tidak wajar. Seperti berdiri tepat di depan freezer raksasa yang pintunya dibuka lebar. Kain merah berbahan beludru itu kini ada di depan hidungnya. Bau jamurnya menyengat tajam. Tapi anehnya, wangi bunga melati itu justru makin pekat dan kental. Terasa lengket di rongga hidung. Raka mengulurkan tangan kanannya yang sedikit gemetar. 1. Tangan Raka menyentuh kain beludru itu. Teksturnya aneh. Kasar, berdebu tebal. Tapi di baliknya terasa sedikit lembab. Seperti memegang kulit hewan yang basah dan mati kedinginan. 2. Kak, demi Allah, Kak. Berhenti. Kita pulang aja, Kak. Gua yang bayarin utang lu sebagian deh. Gua pinjemin. Tapi please jangan ditarik. Dimas memohon. Suaranya pecah menahan tangis. Tawarannya sungguh-sungguh. Tapi Raka sudah buta. Ego, rasa penasaran, dan keputusasaannya telah mengambil alih akal sehatnya. Pantangan harus dilanggar demi sebuah viralitas. 3. Seraka kakak. Raka menarik kain merah itu dengan kasar dan melemparnya ke lantai berdebu. Debu setebal bedak beterbangan liar di udara tertangkap jelas oleh silau cahaya senter. Raka memejamkan mata sedetik. Secara refleks menaikkan lengannya, mengantisipasi ada sesuatu yang meloncat ke arahnya dari balik kaca. Jantungnya berdebar sangat keras hingga telinganya berdenging. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Hening. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada serangan. Raka perlahan membuka matanya. Dia menurunkan lengannya dan menatap lurus ke dalam cermin besar itu. Permukaan kacanya sudah sangat kusam, dipenuhi bintik-bintik jamur hitam karena usia. Tapi fungsinya masih berjalan dengan baik. Di dalam cermin itu, Raka hanya melihat pantulan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, berkeringat, memegang senter taktikal. Dan di belakangnya, agak jauh, ada pantulan Dimas yang sedang memegang kamera dengan wajah ketakutan setengah mati. Raka menghela napas panjang, sangat panjang. Beban seberat beton seakan terangkat dari dadanya. Dia memaksakan sebuah tawa. Tawa yang sengaja dibuat terlalu keras untuk ruangan sesunyi itu. Hahaha. Tuh kan Dim, lu lihat, kosong bro, kosong melompong. Raka menunjuk-nunjuk permukaan cermin itu sambil menatap ke arah kamera. Mitos doang itu omongan bapak-bapak di bawah. Pamali apaan? Nggak ada apa-apa di sini. Hantu itu cuma halusinasi orang paranoid. Raka tersenyum lebar, merasa menang telak. Dia lalu memutar tubuhnya 180 derajat, membelakangi cermin kuno itu, dan menghadap lurus ke arah lensa kamera Dimas. Nah guys, kalian udah lihat sendiri kan di depan mata kalian. Raka udah buktiin. Cermin merah, larangan gaib, misteri Villa Bandung, bullshit semua. Di sini cuma ada debu, kecoa sama... Ucapan Raka mendadak terpotong. Tenggorokannya tercekat. Dia melihat wajah Dimas. Mata Dimas membelalak sangat lebar. Urat-urat matanya merah nyaris copot. Mulutnya terbuka menganga, tapi tidak ada satupun suara yang berhasil keluar. Seluruh tubuh Dimas kaku, membeku, seperti patung es. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi berubah menjadi abu-abu pias. Dan tatapan Dimas, sama sekali tidak tertuju pada wajah Raka. Tatapan ngeri Dimas terkunci mati pada layar LCD kameranya sendiri. Di detik itu juga, Raka merasakan hawa udara di sekitarnya berubah drastis. Kenapa hawa di belakang leher gue tiba-tiba kayak disiram air es? Batinnya menjerit ngeri. Pori-porinya terbuka, bulu kuduknya berdiri serentak, sok jagonya mendadak menguap tanpa sisa. Dim, lu kenapa Dim? Suara Raka melemah, bergetar menahan panik. Kamera DSLR di tangan Dimas perlahan turun, bergetar sangat hebat mengikuti tangan si pemegang. Dimas bersuara. Suaranya serak,
bergetar parah seperti orang yang sedang menggigil kedinginan di tengah badai salju. "Kak, apaan sih? Lu jangan bercanda, anjing!" Raka mulai panik, sungguhan. Di layar, Kak, Dimas menunjuk dengan jari telunjuk yang gemetar hebat ke arah layar LC Demungil itu. Air matanya mulai menetes. Raka menelan ludah pahit. Dengan langkah kaku dan berat, dia berjalan cepat ke arah Dimas, menundukkan kepalanya untuk melihat layar monitor kamera. Layar yang masih merekam dalam mode night vision berwarna hijau terang itu menampilkan sebuah frame yang membuat darah Raka mendidih lalu membeku dalam hitungan detik. Napasnya berhenti seketika. Di layar kecil itu tertangkap jelas kamera menyorot punggung Raka yang sedang berdiri membelakangi meja rias. Tapi di latar belakangnya, di dalam cermin tua yang seharusnya memantulkan punggung Raka, pantulan dirinya di cermin itu, sosok berbaju sama persis dengan Raka. Tidak ikut berbalik. Sosok di dalam cermin itu tetap menghadap ke depan. Berdiri sangat kaku di posisinya. Seolah-olah cermin itu bukan memantulkan Raka, melainkan ada sesuatu yang menyerupai dirinya sedang berdiri diam di balik bingkai kayu tersebut. Sosok Raka di dalam cermin itu menatap tajam, menembus lensa kamera, menatap langsung ke arah mereka berdua. Wajahnya sepucat mayat yang sudah seminggu dikubur. Dan perlahan-lahan, sangat perlahan, sudut bibir sosok di dalam layar itu tertarik ke atas. Naik terus, merobek pipinya sendiri, membentuk sebuah seringaian lebar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh tulang rahang manusia normal. Senyumnya melebar hingga nyaris menyentuh kedua telinganya, memamerkan deretan gigi-gigi kecil yang runcing kehitaman. Lalu, dari arah cermin di belakang Raka, terdengar suara bisikan serak yang menggema tepat di telinganya. "Hihihihi, Raka, akhirnya kamu buka pintunya." Blep. Raka? Center Kamu taktikal di di tangan Raka mati total. Tanpa kedip, tanpa redup dulu, langsung mati begitu saja. Dalam sepersekian detik, kegelapan mutlak menelan mereka bulat-bulat. Gelap yang pekat, pejal, sampai kalian nggak bisa melihat jari tangan kalian sendiri walau ditaruh di depan hidung. Bersamaan dengan matinya cahaya, suhu ruangan anjlok drastis. Bayangin kalian lagi berdiri di dalam freezer daging penyembelihan. Udara dinginnya bukan cuma menyentuh kulit, tapi rasanya seperti jarum es yang menusuk langsung ke sumsum tulang. Setiap kali Raka dan Dimas menghembuskan napas, keluar uap putih tipis dari mulut mereka. Napas Dimas makin tersengal. Dia masih memegang kameranya erat-erat. Satu-satunya sumber cahaya dari layar LCD yang menyala redup dalam mode night vision. Lalu, dari arah cermin di belakang Raka, hu, terdengar suara tangisan. Suara seorang wanita, pelan banget awalnya, lirih, seperti orang yang lagi merintih kesakitan sambil menutup wajah. Suaranya bukan memantul di dinding kamar, tapi anehnya terasa menggema langsung di dalam gendang telinga mereka berdua. Bulu kuduk Raka meremang sehebat-hebatnya. Mulutnya terkunci rapat. Rasa sombongnya, egonya demi konten viral, hancur lebur malam itu juga. Dia sadar, dia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur selamanya. Tangisan itu mulai berubah. Hu, hi. Rintihan sedih itu melengkung menjadi sebuah tawa. Tawa yang sangat melengking, nyaring dan mengiris hati. Melodi tawanya panjang dan berayun. Khas. Kalian tahu kan? Kuntilanak. Tawa itu seolah mengejek kesombongan Raka yang menantang larangan. Bersamaan dengan tawa itu, bau melati yang tadinya wangi mendadak berubah menjadi bau busuk yang luar biasa menyengat. Seperti bau bangkai tikus yang direndam air comberan dan dibiarkan membusuk berhari-hari. "Lari, Dim!"
Lari anjing! Raka akhirnya bisa menguasai pita suaranya. Dia berteriak sekuat tenaga, suaranya pecah karena panik luar biasa. Raka menyambar kerah jaket Dimas. Mereka berbalik dan berlari menerjang kegelapan. Keluar dari pintu kamar utama menuju lorong lantai 2. Bruk! 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 Langkah kaki mereka menghentak lantai kayu yang lapuk. Lorong itu sempit dan gelap gulita. Raka berlari membabi buta sambil meraba-raba dinding. Napas mereka memburu. Jantung rasanya mau meledak. Tawa melengking itu masih terus mengikuti mereka dari belakang. Ais bergema di seluruh penjuru rumah kosong itu. Mereka berlari menyusuri lorong yang sepertinya nggak ada ujungnya. Padahal pas naik tadi, lorong ini pendek banget. Cuma beberapa meter menuju tangga. Tapi sekarang, mereka sudah lari belasan detik dan belum juga menemukan ujung tangga. Dimensi rumah ini seolah ditarik dan dibengkokkan. Di ujung lorong, Raka melihat sebuah pintu. Tanpa pikir panjang, dia menabrak pintu itu dengan bahunya. Brak! Pintu terbuka. Raka dan Dimas terjerembab masuk. Mereka terengah-engah, berharap ini adalah jalan keluar, atau setidaknya ruangan lain. Tapi saat Dimas mengangkat kameranya, layar LCD hijau itu menyorot sebuah benda besar di tengah ruangan. Sebuah meja rias tua terbuat dari kayu jati gelap. Dan di atasnya ada cermin oval besar tanpa penutup kain. Mereka kembali ke kamar yang sama. Enggak mungkin! Enggak mungkin! Kita tadi udah lari lurus terus kah? Dimas mulai menangis histeris. Kaki dan tangannya bergetar hebat. Akal sehatnya sudah tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Tawa dari dalam cermin itu kini terdengar semakin keras, semakin dekat. Ayo lari lagi! Jangan berhenti! Raka menarik paksa tangan Dimas. Mereka kembali berbalik menuju lorong. Tapi kali ini, malapetaka itu datang. Saat Raka memutar badan, ujung sepatunya tersangkut pada papan lantai kayu yang mencuat. Kubrak! Raka jatuh, tertelungkup dengan keras. Dagunya menghantam lantai. Dimas yang ditarik ikut oleng, membuat kamera DSLR di tangannya terlepas dan meluncur di lantai berdebu. Kamera itu tergeletak dengan layar LCD menghadap ke atas. Masih menyala dalam mode night vision. Posisinya menyorot rendah ke arah lorong di belakang Raka. Raka mengerang kesakitan, berusaha merangkak bangun. Dimas yang jongkok di dekat kamera, matanya tak sengaja melirik ke layar LCD. Di layar kecil berwarna hijau pucat itu, tertangkap sebuah pemandangan yang akan membuat Dimas trauma seumur hidupnya. Di belakang Raka yang sedang merangkak, ada sepasang kaki. Kaki itu berwarna abu-abu pucat, dipenuhi urat-urat hitam yang menonjol keluar. Kulitnya keriput dan basah. Ujung jari kakinya kotor oleh tanah merah. Dan yang paling mengerikan, sepasang kaki itu terbalut kain putih kusam, melayang pelan sekitar 10 cm di atas lantai. Kaki itu melangkah maju, tanpa suara, mendekati Raka. Kah? Di belakang lu, Kah? Dimas tidak bisa berteriak. Suaranya tertahan di tenggorokan. Sebelum Raka sempat menoleh, dia merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kaki kanannya. Sebuah tangan. Tangan yang sangat dingin, sedingin es batu, basah, dan berbau anyir darah bercampur bunga melati busuk. Tangan itu mencengkeram pergelangan kaki Raka dengan kekuatan yang luar biasa kencang. Kuku-kukunya yang panjang dan hitam menancap menembus celana jeans Raka. Grep! Arah! Raka menjerit sejadi-jadinya. Dia merasakan tubuhnya mulai ditarik mundur secara perlahan ke arah cermin di dalam kamar. Dim! Tolong, Dim! Kaki gua ditarik! Adrenalin membuat Dimas bergerak di luar nalar. Menghiraukan rasa takutnya, dia menerjang maju, meraih kedua tangan Raka, dan menarik sahabatnya itu sekuat tenaga. Tarikan Dimas berhasil membuat pegangan tangan pucat itu terlepas dari kaki Raka.
Tanpa mempedulikan kamera bernilai puluhan juta yang tergeletak di lantai, Dimas memapah Raka. Mereka berlari serabutan, membentur dinding, dan akhirnya menemukan tangga. Mereka menuruni tangga melingkar itu nyaris dengan cara berguling, mengabaikan memar dan luka di lutut. Tawa melengking itu kini terdengar mengamuk, berubah menjadi suara raungan marah yang menggetarkan seluruh kaca jendela villa. Raka menendang pintu utama villa hingga engselnya lepas sebelah. Udara luar yang dingin langsung menampar wajah mereka. Kabut tebal sudah menutupi pekarangan. Mereka berlari menembus ilalang setinggi dada, tidak peduli apa yang menggores kulit mereka, menuju mobil yang diparkir di dekat pos jaga. Dimas buru-buru menekan remote kunci. Bip, bip. Mereka masuk ke dalam mobil. Raka di kursi penumpang depan, Dimas di kursi kemudi. Dimas langsung menekan tombol central lock. Klik. Tangan Dimas bergetar hebat saat memasukkan kunci kontak. Mesin menyala. Lampu sorot mobil membelah kegelapan malam. Di dalam kabin mobil yang tertutup rapat, hanya terdengar suara napas mereka yang memburu liar. Keringat bercucuran deras membasahi jok. Dada Raka naik turun dengan cepat. Dia menoleh ke arah villa yang kini tertelan kabut dari kaca spion. Kita selamatkah? Kita keluar? Dimas menangis tersedu-sedu sambil mencengkeram setir. Raka menyandarkan kepalanya ke kursi, memejamkan mata. Rasa sesal yang amat sangat menghantam dadanya. "Maafin gue, Dim. Maafin gue," bisiknya parau. Suasana di luar mobil sangat hening. Aman. Mereka ada di dalam ruang logam yang terkunci rapat. Namun belum sempat Dimas menginjak pedal gas. Tok, tok, tok. Ada suara ketukan di kaca mobil. Tubuh Raka dan Dimas menegang seketika. Mata mereka terbelalak. Ketukan itu bukan berasal dari luar mobil. Suara tok, tok, tok itu terdengar jelas dari arah kaca jendela penumpang di jok belakang, tepat di belakang kepala Raka. Sesuatu sedang mengetuk kaca dari dalam mobil mereka. Tok, tok, tok. Ketukan dari kaca jendela belakang mobil itu terdengar pelan, berirama, tapi cukup untuk membuat jantung Raka dan Dimas seakan berhenti berdetak. Raka membeku. Seluruh darah di tubuhnya serasa surut ke kaki. "Jangan nengok ke belakang, Dim. Injak gasnya sekarang." Raka memecah keheningan dengan teriakan serak yang melengking. Dimas tidak berpikir dua kali. Dengan tangan gemetar parah dan air mata yang terus mengalir, dia menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit keras, menggores kerikil dan aspal yang dingin. Mobil mereka melesat maju, Aceh membelah kabut tebal, jalanan menurun, gunung tangkuban perahu seperti peluru yang dimuntahkan. Selama perjalanan turun, tidak ada yang berani bicara. Raka memejamkan matanya rapat-rapat, tangannya mencengkeram seat belt hingga buku-buku jarinya memutih. Mulutnya komat kamit merapalkan semua doa yang dia ingat, meski suaranya hanya berupa bisikan putus asa. Dia menolak membuka mata sampai cahaya lampu jalan raya utama kota Bandung benar-benar menampar wajahnya. Pagi harinya. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah gorden kamar Raka. Suara kicauan burung terdengar dari luar jendela, sangat kontras dengan kengerian yang baru saja menggerogoti jiwanya semalam. Raka duduk terdiam di depan layar laptop. Matanya sembab, merah, karena sama sekali tidak bisa tidur. Di tangannya terdapat sebuah memory card kecil. Itu bukan dari kamera DSLR Dimas yang tertinggal di lantai 2 villa itu. Itu adalah memori dari action cam cadangan yang terpasang di dada Raka semalam. Tangan Raka bergetar saat dia memasukkan memory card itu ke dalam card reader laptop. Dia membuka lipatan folder, mencari file rekaman semalam. Tangannya meragu sejenak, tapi dia memaksa dirinya untuk menekan tombol play. Video diputar. Kengerian itu terekam nyata.
Dari angle dada Raka, terlihat jelas bagaimana tangannya yang sombong menarik paksa kain merah beludru itu. Terekam jelas bagaimana pantulan dirinya di cermin tidak ikut bergerak. Terekam dengan sangat jernih suara tawa melengking yang merobek sunyi, serta tangan pucat keriput yang mencengkeram pergelangan kakinya. Melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri di siang bolong, membuat perut Raka mual. Dia buru-buru menekan tombol pause. Raka menyandarkan punggungnya ke kursi, memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Perlahan, air mata penyesalan menetes membasahi pipinya. Di saat hening itu, memori tentang keluarganya kembali berputar di kepala. Wajah ibunya yang lelah, pundak ayahnya yang makin bungkuk karena tercekik utang rentenir. Selama ini, Raka berpikir jalan pintas adalah satu-satunya solusi. Dia pikir, dengan menjadi viral, mendapat uang instan dari AdSense dan endorse, dia bisa menjadi pahlawan keluarga. Tapi ego dan kesombongannya semalam nyaris merenggut nyawanya. Nyaris membunuh sahabatnya sendiri. Gue bodoh banget. Batin Raka merintih perih. Gue rela ngelanggar pantangan, merendahkan hal-hal di luar nalar cuman demi konten sampah. Kalau semalam gue atau Dimas mati, keluarga gue bukannya bebas utang, mereka malah bakal hancur seumur hidup. Raka akhirnya sadar, uang memang penting, tapi tidak ada nilainya jika ditukar dengan nyawa dan kewarasan. Uang bisa dicari pelan-pelan. Utang ratusan juta itu bisa dicicil, asalkan dia mau bekerja keras, mencari pekerjaan yang halal, dan berjuang bersama keluarganya. Bukan dengan menantang maut di tempat terkutuk. Dengan napas panjang yang melegakan, Raka memblokir seluruh file video horor di laptopnya. Dia menekan tombol delete. Lalu dia membuka recycle bin dan memilih empty. Terhapus permanen. Tidak ada konten, tidak ada viral. Biarlah rahasia kelam villa itu terkubur bersama kamera Dimas yang tertinggal. Raka mengambil ponselnya. Dia menelepon ibunya. Halo Bu, Raka minta maaf ya. Selama ini Raka keras kepala. Mulai besok Raka bakal cari kerja kantoran biasa. Kita hadapi masalah utang Bapak sama-sama ya Bu. Raka sayang Ibu. Terdengar suara tangis lega dari seberang telepon. Setelah itu, Raka mengirim pesan suara ke Dimas. Meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Dan berterima kasih karena sahabatnya itu telah menariknya dari kematian. Raka berjanji akan menabung untuk mengganti kamera Dimas yang hilang. Hari itu, sebuah beban raksasa seakan terangkat dari pundak Raka. Rasanya tenang, damai, sebuah healing yang sangat dia butuhkan. Malam harinya, pukul 11.30 malam. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi kaca jendela kamar. Suasana sangat sejuk dan damai. Raka berbaring di kasurnya, menarik selimut sebatas dada. Dia memejamkan mata, bersiap untuk tidur nyenyak pertamanya setelah sekian lama. Dia merasa semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba, layar ponselnya yang diletakkan di atas nakas menyala terang, memecah kegelapan kamar tidur. Raka mengerutkan kening. Dengan malas, dia mengulurkan tangan dan meraih ponsel tersebut. Matanya yang setengah terpejam membaca tulisan di layar. Sebuah notifikasi pop-up dari aplikasi Google Drive. Video uji nyali garis bawah final .mp4 berhasil diunggah. Darah Raka berdesir hebat. Napasnya terhenti seketika. Jantung yang tadi berdetak tenang, kini berdegup brutal menghantam tulang rusuknya. Rasa kantuknya lenyap tanpa sisa, digantikan oleh hawa dingin yang tiba-tiba merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Nggak mungkin. Gue udah hapus semua filenya tadi pagi. Gue nggak pernah edit apalagi upload apa-apa ke Drive. Batinnya menjerit panik. Tangan Raka gemetar hebat saat ibu jarinya tanpa sadar menyentuh notifikasi laknat tersebut. Aplikasi Google Drive terbuka di layar ponselnya. Memang benar,
Ada sebuah file video baru yang diunggah dari perangkatnya sendiri. Durasinya hanya 10 detik. Raka menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Hatur nuhun. Dengan jari yang kaku, dia menekan tombol play. Video itu gelap pada awalnya. Hanya terdengar suara statik berisik. Lalu perlahan-lahan visualnya muncul. Kamera itu tidak menyorot dari sudut pandang Raka. Layar ponsel itu menampilkan rekaman dari dalam cermin tua di villa kosong tersebut. Menyorot lurus, menembus kaca, melihat ke arah ruang kamar utama yang sunyi. Lalu, di detik ke-8, layar ponsel Raka mendadak dipenuhi oleh sebuah wajah. Sebuah wajah pucat pasi, dengan mata hitam pekat tak berselaput. Dan bibir yang sobek, menyeringai lebar hingga ke batas telinga. Wajah itu menatap lurus menembus layar ponsel, menatap tepat ke sepasang mata Raka. Dari speaker ponselnya terdengar suara bisikan serak, basah, dan sangat dekat. Persis seperti ada seseorang yang sedang menempelkan bibir dinginnya tepat di lubang telinga Raka. Hatur nuhun, sudah melepaskan saya. Layar ponsel Raka mendadak mati. Total. Hitam pekat. Meninggalkan Raka yang kaku membeku sendirian dalam kegelapan kamarnya, ditemani oleh bau bunga melati busuk yang perlahan-lahan mulai menyerbak kuat memenuhi seluruh sudut ruangannya.